Penyerahan surat kepemilikan saham kebun kelapa sawit Kontak Santri Agribisnis Indonesia oleh Dr. Insinyur Kyai Haji Salahuddin Wahid sebagai Dewan Pembina Konsain yang juga pengasuh Pondok Pesantren Tebu Irung Jombang sekaligus Rektor Universitas Hasyim Asy'ari dilanjutkan Mau'izatul Hasanah sekaligus menutup silaturahim nasional dan workshop Kontak Santri Agribisnis Indonesia secara resmi. Kepada nama-nama yang dipanggil, mohon mengambil tempat di panggung. Allahumma shalli ala Muhammad. Mohon perhatian kepada nama-nama yang akan saya sebut bisa langsung mengambil tempat di panggung bergiliran dari sebelah kanan ke kiri. Pertama dengan nomor anggota 000113 KA garis miring 00106 kode kebun KA 0019 nama anggota Yayasan Sulamul Ma'ad, prosentasenya 40% dari 1 hektar, lokasi kebun 1B Semui 3, alamat Jalan Pelita nomor 2 Karang Puntik Penujak Praya Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kami mohon untuk bisa langsung mengambil tempat. Yang kedua, nomor anggota 0013 KA garis miring 00107 kode kebun KA 0019, nama anggota MA Sulamul Ma'ad, alamat Jalan Pelita 2 Karang Puntik Penujak Praya Barat, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kami mohon bisa mengambil tempat. Untuk mempersingkat waktu, kami menyebutkan nama anggota saja. Yang ketiga, Taman Pendidikan Al-Quran Quran Al-Hidayah, alamat Desa Bileporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Yang keempat, Taman Pendidikan Quran At-Taufik, Jalan Kiai Haji Damanhuri, RT 062 Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya, Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Selanjutnya, Masjid Al-Hidayah, Sungai Seloang, RT 02 Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selanjutnya, TPA Al-Khairah 1, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Gang Citra, RT 30 nomor 33 Loa Bakung, Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya, Masjid Al-Yamani, Jalan PP Darul Fatah, RT 010 Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya, Pondok Pesantren Miftahul Ulum, alamat Jalan Banyu Putih Kidul, Jatiroto, Lumajang, Jawa Timur. Terakhir, PCNU Kota Samarinda, Jalan Awahab Syarani, Gang 2 nomor 1 Samarinda, Kalimantan Timur. Kepada seluruh nama-nama yang disebut, kami mohon berkenan untuk bisa mengambil tempat di depan. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan para ulama, wabil khusus Bapak Kiai Haji Ali Kholil, pengasuh pesantren Sayyidah Kholil Samarinda, para asatidzah, para masyayikh, para ibu nyai, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir dalam acara penutupan silaturahmi nasional kontak santri agribisnis Indonesia atau konsain yang kita mulai kemarin. Salam selawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya kami menyampaikan penghargaan kepada Kiai Ali Kholil dan seluruh pihak di dalam pesantren ini yang telah menyelenggarakan kegiatan silaturahmi nasional ini yang insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita semua. Dengan uraian yang panjang lebar tadi, apa latar belakang dari ini semua, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah juga kita mendapatkan bantuan tanah 28.000 hektar dari seorang dermawan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk kegiatan kita ke depan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, paling awal saya mungkin ingin menjelaskan tadi bahwa memang saya besok itu diajak ketemu beberapa kawan. Ada jenderal, ada dulu ketua LIBI, ada ketua MK, mantan ketua MK Pak Jimli, ada mantan duta besar. Nah, mereka ingin tahu sebetulnya seperti apa yang akan kita hadapi ini. Kita tahu semua dari pemberitaan di media bahwa Pak Jokowi ini kalau pakai hitungan manusia insya Allah akan menjadi presiden. Hitungan manusia, kalau Allah berkehendak lain ya nggak jadi kan, betul kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu betul, kekuasaan itu datangnya dari Allah. Mau bukti? Dulu di Amerika itu ada presiden namanya Harry Truman. Dia seorang senator dari negara bagian Missouri. Nah, sebagai anggota Senat kerjanya bagus. Dia bisa menyelidiki banyak hal yang tadinya tidak digugat orang. Waktu itu kan Perang Dunia Kedua, Amerika lawan Jerman. Ternyata pesawat-pesawat yang dipesan itu terlambat. Nah, dia yang menelusuri sehingga bisa atasi. Nah, waktu itu Presiden Amerika namanya Roosevelt. Dia sudah 2 kali jadi presiden.
sekali-kalinya ini calon presiden di Amerika, walaupun sudah 2 kali jadi presiden, boleh nyalon lagi. Di Amerika enggak boleh. Nah, kita sekarang kan niru Amerika. Nah, dia mau jadi calon presiden kalau wakilnya itu Truman. Nah, ketua Partai Demokrat datang sama Truman. Itu Roosevelt pengen Anda jadi wakilnya. Enggak, saya masih senang jadi legislator. Saya masih pengen menyelidiki banyak hal. Akhirnya Roosevelt telepon sendiri langsung ke Truman. Kalau Anda tidak mau, saya juga nggak mau jadi calon. Jadi kalau Anda nggak mau jadi calon wakil presiden, saya nggak mau jadi calon presiden. Dan itu berarti Partai Demokrat akan kalah. Akhirnya terpaksa mau dia. Nah, pemilihannya kan November, Januari dilantik. April meninggal, presidennya meninggal. Jadi Allah memang sudah menentukan orang ini harus jadi presiden. Jadi nggak bisa itu kalau Allah nggak mengizinkan, nggak bisa. Gitu. Nah, kembali ke Indonesia tadi. Jadi dengan akal manusia, insya Allah terpilih. Memang Pak Jokowi ini kan wali kota Solo, bagus. Terus jadi gubernur baru setahun lebih. Kalau wali kota Solo itu mungkin kalau nyetir pesawat itu baling-baling lah kira-kira itu ya. Terus jadi gubernur DKI kan pesawat jet 737 misalkan gitu. Lah, jadi presiden itu 747 gitu. Nah, ini belum katok ini. Latihan pesawat 737 belum katok. Tapi rakyatnya mau dia jadi presiden. Nah, terus gimana? Ya bisa dicarikan jalan keluar. Artinya wakil kan berarti dia kekurangan, ya kan? Kekurangan pengalaman, kekurangan kemampuan untuk ngurus yang lebih besar. Jadi dicari wakil presiden yang bisa nutupi kekurangannya itu. Nah, kalau wakil presidennya nggak punya pengalaman, kan tambah sama-sama nggak punya pengalaman. Jadi itu jalan keluarnya kalau menurut saya. Nah, ini kan kita cuma hanya jalan paling awal tadi ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya bergembira melihat ini perkembangan dari pesantren Saykhona ini. Saykhona Khalil ini, saya beberapa tahun yang lalu masih sederhana sekali, dan ini memang begitulah orang bikin pesantren itu ya ngremet, kalau bahasa Jawa itu ngremet, pelan-pelan, dan itu terjadi ratusan tahun, tidak sebentar gitu kan. Nah, pesantren inilah yang mendidik bangsa Indonesia. Saya diberi kawan saya ini profesor sebuah universitas Islam, bikin buku tentang pendidikan Indonesia ke depan. Dia membagi periode itu 4. Pertama zaman Belanda, yang kedua zaman Bung Karno, yang ketiga zaman Pak Harto, yang ketiga sekarang sampai ke depan. Nah, zaman Belanda dia bilang belum ada pendidikan. Lah, saya bilang apa nggak keliru? Lah, kalau nggak ada pendidikan terus yang mendidik orang Indonesia ratusan tahun siapa? Iya kan? Ada nggak pendidikan waktu itu, Pak? Sebelum merdeka di zaman Belanda atau sebelum zaman Belanda sudah ada pendidikan atau belum? Ada. Sudah. Siapa yang mendidik? Kiai, pesantren yang mendidik, ya kan? Pendidikan Islam itu dimulai abad 9 di Kota Barus. Kota Barus itu pantai barat Sumatera Utara di Tapanuli.
Di Kota Barus itu tumbuh pohon yang getahnya dikenal sebagai kapur barus. Bukan kapur barus kamper seperti sekarang, bukan. Nah itu getah itu cuma ada di situ, sehingga orang seluruh dunia datang ke situ membeli getah barus tadi, termasuk orang-orang Islam. Orang-orang inilah yang menyebarkan Islam. Nah mereka menyebarkannya dengan apa namanya, persahabatan, dengan apa, perdagangan. Kalau orang dagang itu kira-kira tersenyum atau marah-marah, Pak? Ramah atau marah? Ramah lah. Kalau marah-marah kan nggak dagang, ngajak gelut kan, ngajak berkelahi. Jadi kalau orang dagang ya mesti ramah, wajahnya baik, tertawa. Loh kalau kita mau nawarin barang, matanya melotot ya nggak jadi beli orang kan. Yang mau jual juga kalau kita melotot nggak jadi jual. Nah itu dicatat oleh dunia sebagai suatu peristiwa yang mencengangkan. Dalam tempo 200-an tahun, dalam sejarah 200 tahun itu nggak panjang. Dalam tempo 200 tahun, 80% di seluruh Nusantara ini jadi orang Islam. Iya. Padahal tidak ada tentaranya, tidak ada negara yang mendukung, tidak ada uang. Kok bisa? Nah, itu yang dilakukan oleh para penyebar agama, termasuk para wali, ya kan? Itu yang mendidik kita, sehingga kita sekarang itu tidak kayak orang di Timur Tengah. Tadi kan kayak Ali nyinggung Syria, tidak hanya Syria, Libya. Tahun berapa Gaddafi meninggal itu? 2011. Kemarin Perdana Menterinya yang baru kabur ke Jerman. Jadi goncang terus. Kita kan tidak, iya kan? Kita tenang. Nah mudah-mudahan tetap tenang. Agama Islam yang disebarkan oleh Wali Songo itu menghormati agama lain, menghormati kepercayaan lain. Itu yang membedakan kita dengan Islam yang ada di Timur Tengah. Nah, ini harus kita pertahankan. Di Mesir, Pak, di Mesir itu nggak mau belajar ke Indonesia. Nah, coba bayangkan, Presiden Mursi itu menang pemilu 51 atau 52%. Itu kan nggak besar kan, selisih sedikit itu. Tiba-tiba undang-undang dasarnya dia robah. Marah yang lain. Marah terus tentara ikut-ikut marah, digulingkan. Sekarang masuk penjara gitu. Ini kan nggak memahami bahwa kita tuh harus apa namanya, tepos liro lah ya. Tidak bisa menang dikit dirubah, ya sudah. Ingat gak? 17 Agustus kita merdeka. Bung Karno membacakan naskah proklamasi 17 Agustus jam 10. 18 Agustus mau sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk milih presiden, wakil presiden, dan mensahkan undang-undang dasar. 17 Agustus sore ada sekelompok orang yang datang ke Bung Hatta mengatakan
kalau negara yang mau didirikan itu seperti yang tercantum di dalam naskah yang ada, itu kan di dalam pembukaan undang-undang dasarnya kan pasal sila pertama itu kan ketuhanan, ya kan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau seperti itu, orang Kristen dari Indonesia Timur tidak mau masuk di Indonesia. Nah, kalau waktu itu pemimpin-pemimpin Islam ngotot, bisa nggak? Bisa. Kenapa nggak bisa? Tapi kan nggak selesai-selesai urusannya. Nah, pemimpin Islam kan diundang Bung Hatta. Ada berapa orang? Terus dikasih tahu Bung Hatta gini, jawaban mereka apa? Ya sudah, coret aja itu, 7 kata itu dicoret. Padahal itu kesepakatan yang dicapai melalui proses panjang, bersidang berkali-kali. Tapi ketika ada satu pihak yang keberatan, ya sudah, ini yang namanya kedaulatan rakyat dengan hikmah, dengan kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, musyawarah. Itu yang menyelamatkan bangsa kita. Loh, waktu itu pemimpin Islam menghendaki negara Islam. Salah enggak? Sekarang salah. Tahun 45 ya bener. Wong kita ngajinya negara Islam kok suruh yang lainnya nggak mau kan? Komprominya tadi. Komprominya negara Pancasila, tetapi sila pertamanya ada kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu nggak disetujui ya, coret, selesai. Kemudian diperjuangkan lagi tahun 59. Untuk urusan itu sampai situ saja ya. Nah, kita kan selalu orang bilang sekarang, kalau PBNU bilang itu kan ada 4 pilar ya, 4 pilar MPR itu. Kalau menurut PBNU, 4 pilar itu ya PBNU. Pertama Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, keempat Undang-Undang Dasar. Nah, orang ngomongin Pancasila itu biasanya soal sila pertama, ketuhanan. Nggak ada yang ngomongin keadilan sosial, hampir nggak ada. Nah, saya punya saudara jadi wakil ketua MPR. Saya bilang, Anda sosialisasi 4 pilar kepada rakyat, apa enggak keliru? Loh, kenapa keliru? Yang diajar itu pemimpinnya. Oh, yang nggak paham itu pemimpin loh. Rakyatnya paham. Loh, nggak paham gimana? Sila keadilan sosial itu kan belum terlaksana. Ya, yang suruh melaksanakan keadilan sosial itu siapa? Rakyat atau pemerintah? Rakyat atau pemerintah? Pemerintah, ya kan? Tadi sumbangan 21.000 hektar, besar enggak? Ya besar. Tapi, nah ada tapinya. Untuk pesantren yang sakmene akeh, yo sithik. Pesantren itu sekarang jumlahnya 28.000. Nggak cukup sehektar kan kalau dibagi pesantren semua kan? Nggak cukup. Sementara pengusaha-pengusaha ada yang dapat jutaan hektar. Apa itu Pancasila? Embel. Bukan Pancasila itu. Betul Pak. Kebun rakyat itu menghasilkan lebih dari separuh, 60%, 70% produk perkebunan. Kita ini termasuk perkebunan rakyat bukan? Rakyat. Dibantu pemerintah enggak? Mungkin sedikit ya. Lah,
Sekarang itu kebun sawit ada sekitar 8 juta hektar. Hampir separuh itu punya pengusaha luar negeri, terbesar itu Malaysia. Kok bisa begitu? Nah, zaman Pak Harto yang diberi kredit itu pengusaha-pengusaha swasta nasional, tapi umumnya orang Tionghoa. Ya tidak apa-apa kalau mereka memang punya uang. Enggak, uangnya uang bank pemerintah. Loh, kenapa nggak BUMN? Kenapa nggak NU dikasih? Kenapa nggak Muhammadiyah dikasih? Itu kan nggak Pancasila, nggak sejalan dengan Pancasila itu. Iya kan? Sekarang ini petani, Pak, di Jawa itu tanahnya kan paling 3.000 meter rata-rata itu. Bayangkan, bagaimana mungkin hidup? Nah, padahal Undang-Undang Dasar kita mengatakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu yang paling awal hak untuk apa? Hak untuk hidup, nomor 1 itu. Nah, untuk hidup perlu apa? Perlu makan. Kalau tidak punya makanan, siapa yang harus masakan? Siapa yang harus kasih makan? Menurut Undang-Undang Dasar negara. Begitu bunyinya Undang-Undang Dasar. Nah, itu kan berarti pemerintah nggak paham itu. Jadi paham, tapi nggak mampu. Kok bisa nggak mampu? Itu kan negara Belanda, Pak, luasnya itu 40 sekian ribu kilometer persegi, hampir sama dengan Jawa Timur. Penduduknya 17 juta. Jawa Timur penduduknya sekitar 40 juta. Nah, negeri Belanda itu produk domestik bruto, PDB. Apa itu PDB? PDB itu ya seluruh produksi di negara dihitung. Sawit dihitung, batu bara dihitung, emas dihitung, minyak dihitung, semua itu dihitung. Belanda itu tahun 2011 837 miliar dolar. Jadi kalau dihitung rupiah berapa itu? 10.000 triliun. 10.000 triliun. Jawa Timur 1.000 triliun. Jadi Jawa Timur yang orangnya 2,5 kali Belanda, yang luasnya hampir sama, produknya itu 1/10-nya Belanda. Nah, PDB Indonesia yang luasnya itu 50 kalinya Belanda, penduduknya belasan kali Belanda, hampir sama. Kok bisa? Tanah kita 2 juta hektar, tanah Belanda 40.000 hektar. Kilometer, 40.000 kilometer persegi. Belum ngitung lautnya itu. Laut kita 2 kalinya tanah. Artinya apa? Artinya tanah yang seperti itu tidak menghasilkan untuk rakyat. Itu baru satu ukurannya. Ukuran lain, negara ini kan punya APBN ya, tahu ya, APBN kalau di provinsi APBD, di kabupaten APBD. APBN kita ini tahun ini 1.800 triliun. Jadi kurang lebih 150
miliar dolar kurang lebih. APBN Belanda berapa? 3 kalinya, hampir 3 kalinya. Negara saipet Pak, negara segede pentol dibanding Indonesia ya, APBN-nya bisa 3 kalinya Indonesia, 2,5 kali Indonesia. Ini yang pinter Belanda atau kita yang bodoh? Dua-duanya. Kenapa bisa begitu? Ya karena apa? Pajak kita itu sekarang 1.000 lebih triliun. Ketika Pak SBY mau jadi presiden, ketika Ibu Mega itu APBN 400 sekian triliun, sekarang 1.800 triliun, jadi lebih dari 4 kali. Ini prestasi. Tapi rakyatnya tetap miskin loh. Nyanti duitnya mau. Kemana perginya uang yang tambah? Untuk membayari pegawai negeri Pak, bayari pejabat-pejabat negara, bayari utang, bayari bunga. Jadi nggak seimbang. Jadi mestinya pajak itu bisa dinaikkan 2 kali lipat, bahkan mungkin 3 kali lipat. Nah cuma pemerintahnya nggak mau kayaknya. Kenapa saya bilang nggak mau? Kita punya pegawai pajak itu 31.000 orang. Menurut Dirjen Pajak yang dibutuhkan itu 150.000 dibandingkan dengan jumlah penduduk. Tapi mereka tidak minta itu, mereka hanya minta didaikan 90.000. Tidak bisa juga itu. Nah kalau saya berikan, sekaligus diberi wewenang yang lebih besar. Jadi kalau sekarang ini misalkan sawit ekspor, mestinya cukainya tinggi, ya kan? Batu bara cukainya juga mesti tinggi. Semuanya itu mesti begitu, supaya bisa pendapatan negara itu naik. Kenapa supaya naik? Ya supaya bisa ngurusi rakyatnya, Zaman penjajahan Belanda itu Bung Karno pidato, dia bilang rakyat kita hidup dengan 1 benggol 1 hari. Itu kecil waktu itu. Nah sekarang mirip-mirip itu. Kalau menurut standar Bank Dunia, yang dianggap miskin itu kalau orang punya pendapatan $2 per orang per hari. Jadi 24.000 per hari. Kalikan 30 berapa? 720.000 per bulan 1 orang. Kalau 1 keluarga 4 orang, maka kita bulatkan 3 juta. Di bawah itu dianggap miskin. Kalau pakai ukuran itu Pak, orang miskin di Indonesia jumlahnya separuh. Pemerintah mengatakan hanya 13%, karena ngitungnya yang pendapatannya 8.000 per hari, sepertiganya yang saya hitung tadi. Dan ini bisa dijalankan kalau pemerintah memang paham. Oke, jadi kita kembali ke masalah kita tadi kan. Bagaimana kita menumbuhkan kebun ini gitu kan. Dulu ada jenderal namanya MacArthur.
Dia yang memimpin Amerika di Pasifik perang lawan Jepang. Tapi Jepang kalah itu karena dibom atom, ya kan? Dibom atom. Kemudian MacArthur yang menduduki Jepang. Dia membuat konstitusi Jepang yang baru. Kaisar Jepang menyerah kepada MacArthur. MacArthur membuat undang-undang dasar Jepang, termasuk di dalamnya Jepang nggak boleh punya tentara. Sampai hari ini Jepang itu nggak punya tentara, tapi punya pasukan bela diri. Nah, ketika menyusun itu, MacArthur bilang sama kepala stafnya, tuan-tuan tanah, suruh bagi tanahnya kepada petani. Petani tidak punya tanah, tuan tanah, tanahnya banyak sekali. Kata kepala stafnya, Kaisar aja tidak bisa bagi itu. Ya sudah, Kaisar kan kalah sama saya. Kata MacArthur, kalau saya bilang bagi ya harus dibagi. Yang nggak mau dihukum, akhirnya dibagi, Pak. Jadi petani Jepang itu punya tanah karena MacArthur yang membagi. Nah, sekarang bagaimana di Indonesia, kan gitu kan? Presiden SBY tahun 2006 kan udah keliru, pidato mengenai reforma agrarian reform, mau membagi tanah kepada rakyat. Ini sudah tinggal 6 bulan belum jalan rencana itu. Artinya apa? Artinya jenderal bangsa Indonesia tidak bisa membagi tanah kepada rakyat Indonesia, tapi jenderal Amerika bisa bagi tanah bagi rakyat Jepang. Nah, apa kita perlu jenderal Amerika untuk membagi tanah bagi rakyat Indonesia? Itu pertanyaannya. Ini tidak adil, sama sekali tidak adil. Tanahnya diberikan pengusaha, uangnya diberikan pengusaha. Lah rakyatnya dapat apa gitu loh. Ini masih tetap sekarang. Nah, kita berharap kepada partai, tapi omong kosong. Partai itu apa memikirkan rakyat? Enggak, memikirkan dirinya sendiri. Partai apapun juga, bahwa mungkin ada yang baik, mungkin pasti ada yang baik, tapi umumnya enggak. Nah, tapi gimana? Itulah permainan yang ada, itu namanya pemilihan umum, ya kan? Ada kelompok yang sekarang mengatakan kita tolak demokrasi, itu tidak sesuai dengan Islam. Demokrasi sih tidak apa-apa, orang, ya kan, yang salah kan orangnya, iya kan? Apa demokrasinya yang salah? Tidak, yang salah itu orangnya. Nah, sekarang terus bagaimana? Ya kalau saya gini, bapak-bapak, ibu-ibu pulang ke tempat masing-masing, tanggal 9 nyoblos kan? Nyoblos, Pak, jangan enggak, nyoblos, Bu. Itu hak kita. Kita gunakan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa, tapi jangan terima uang. Terima uang dikasih, Kak, terima, tapi jangan dipilih yang ngasih uangnya. Loh ya, orang itu kan merendahkan martabat kita, mau membeli suara kita, itu merendahkan martabat kita. Terima uangnya, namanya sedekah kok, tapi jangan dipilih malah. Nah, yang dipilih yang mana gitu kan? Saya nggak ngomong partai, Pak.
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, misalkan Kota Madya Balikpapan ini, dari sekian banyak calon, ini kan masih 3 minggu lagi Pak, dipelajari yang mana yang baik. Baik itu yang pertama ada ilmu, ya kan? Tapi orang berilmu ngapusi, bohongi, baik enggak? Tidak, jangan dipilih. Bolos, anggota DPR yang bolos banyak enggak? Terutama yang di Senayan. Kalau yang di Jombang itu enggak banyak yang bolos. Nah, yang bolos itu jangan kita pilih. Nah, bisa jadi begini, untuk Kota Madya sama Balikpapan saya milih dari partai A. Untuk Provinsi Kalimantan Timur saya pilih dari partai B. Untuk DPR RI saya pilih dari partai C. Bisa sama, bisa beda. Kita tidak milih partai, tapi kita milih orang supaya dia memperjuangkan kepentingan rakyat. Itu. Jadi gunakan hak pilih kita. Nah, tadi kan ada yang menyebut NKRI, ya kan? Kebun NKRI. Jadi kita tetap ingin negara seperti yang ada sekarang. Aturannya seperti sekarang, pelaksanaannya juga seperti sekarang. Peraturannya kan bagus Pak, peraturannya bagus Bu, nggak dijalankan, masalahnya kan gitu. Nah sekarang bagaimana supaya itu dijalankan? Itu harus kita perjuangkan. Tanpa itu ya kita tidak bisa apa-apa. Sekarang orang yang ada mengatakan itu sudah NKRI itu nggak betul, itu negara apa namanya, tohut, ya kan? Negara tohut, negara kafir. Terus sekarang kalau bukan NKRI terus kita mau pakai apa gitu? Iya kan? Saya kedatangan Hizbut Tahrir ke Tebuireng. Saya diundang bicara di forum mereka. Saya bilang kalau kita berdebat soal teori nggak rampung, nggak akan selesai sampai kapanpun. Pertanyaan saya sederhana aja, caranya bikin khilafah itu bagaimana? Caranya bikin itu bagaimana? Maksud Anda gimana? Loh ya, misalkan ini kita yang ada di sini sepakat, NU, Muhammadiyah, partai-partai Islam, Hidayatullah, Persis, semuanya setuju bikin khilafah. Caranya gimana? Apa perlu bikin akte notaris? Apa surat keterangan lurah, camat baru ke notaris atau bagaimana? Jadi kalau kita duduk bareng ini menyatakan mendirikan khilafah Islamnya di Indonesia, keluar pintu tidak ke polisi kita, iya kan? Sudah makar itu namanya. Jadi sampean ngomong kayak apapun itu tidak mungkin terjadi di Indonesia kok. Itu janji Allah. Menurut Anda janji Allah, menurut saya tidak. Tidak harus begitu gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya begini, negara-negara Islam ini, negeri, nggak ada, Indonesia kan bukan negara Islam, negeri Islam atau negara yang mayoritas penduduknya Islam, mereka ini maju apa tidak? Maju apa tidak? Tidak. Tadi kan saya bilang kan 240 juta orang Indonesia dengan tanah 2 juta kilometer persegi, dengan laut 4 juta kilometer persegi, dibanding Belanda yang sekecil itu lebih pandai menghasilkan pajak orang Belanda. Jadi kita kalah kan? Dalam ilmu pengetahuan kita kalah, dalam ekonomi kita kalah, dalam jumlah
penduduk kita menang. Nah padahal Allah itu di dalam Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim, Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolong kamu, tidak akan ada yang mengalahkan kamu. Itu Al-Quran. Bener apa enggak? Nah, berarti kita kan nggak ditolong Allah sekarang. Kalau kita ditolong Allah, kita pasti menang lah. Nah pertanyaannya, Allah tidak mau menolong atau kita tidak pantas ditolong? Tidak pantas ditolong. Betul. Kita tidak pantas ditolong. Kenapa tidak pantas ditolong? Kita tidak ikhlas. Ikhlas ini sudah gak ada, hampir gak ada, Pak. Wong semua orang mikir dirinya sendiri sekarang. Mana ada ikhlas? Tidak ada. Bahkan yang bernama ikhlas pun sudah tidak ikhlas juga. Mukhlisin tidak, gak ikhlas juga. Tadi Pak Kiai Ali cerita Bill Gates. Bill Gates itu menyerahkan 60% ya, atau separuh dari kekayaannya untuk sosial, membantu orang-orang kelaparan. Dan banyak lagi yang seperti Bill Gates di Amerika itu banyak. Tahu yang namanya Oprah Winfrey? Yang suka di televisi itu Oprah, orang perempuan hitam yang mewawancara banyak tokoh-tokoh dunia. Itu dia nyumbang 50 juta dolar untuk sosial. 50 juta dolar itu kan berarti 600 miliar itu. Apa tumbuh di Indonesia orang kayak gitu? Nggak ada. Nah kan kita tahu ceritanya, apa namanya, sahabat-sahabat Rasul, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman yang apa namanya, lomo dermawan. Sayyidina Abu Bakar kan separuh ya, kekayaannya diserahkan kepada Rasulullah. Tadinya mau seluruhnya, tidak boleh. Bill Gates dan pengusaha-pengusaha lain itu tidak tahu nama Abu Bakar itu. Apakah itu Sayyidina Abu Bakar atau Abu Bakar Ba'asyir, nggak tahu dia. Tapi kok dia mengikuti uswah dari Sayyidina Abu Bakar? Kenapa begitu? Ya karena dari dalam dirinya ada sesuatu yang apa, mengajari dia bahwa dia perlu menolong orang lain. Saya tahu seorang pengusaha Cina di Jakarta, dia ikut kelompok namanya Buddha Seji yang kantornya pusatnya di Taipei, Taiwan. Guru-gurunya ada 7 orang perempuan yang kepalanya dibundul, ngajari kalau Anda sedekah berderma, bahasa mereka kan berderma, maka nanti bisnis Anda akan berhasil, bisa Anda akan maju. Dijalani itu, dijalani. Dan ternyata kalau seperti itu dijalani, mereka betul-betul bisnisnya maju. Nah saya pikir Bill Gates pun punya pemahaman seperti itu. Jadi perintah sedekah itu artinya tidak berlaku untuk orang Islam saja. Dan orang yang sedekah dilipatkan kekayaannya
tidak berlaku untuk orang Islam saja. Nah, pertanyaan saya, lebih yakin Bill Gates atau kita terhadap janji Tuhan itu? Pertanyaannya itu. Saya punya saudara di Jakarta yang ngikuti itu. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya, pokoknya dia ngikuti itu. Dia membantu saya di Tebuireng itu kira-kira 7-8 miliar. Nggak saya minta ya dia bantu. Ya nggak sekaligus, tapi nah terakhir itu tahun yang lalu tiba-tiba istrinya itu telepon istri saya, lagi bangun apa? Masalah lagi bangun Universitas Hasyim Asy'ari. Saya kemarin kan udah bantu 1 miliar, jadi kami membantu 1 miliar lagi. Nah, kasih nomor, beberapa ribuan dikirim. Terus saya tanya, ada apa gitu? Ternyata dulu saudara saya ini tahun 80-an beli tanah bareng-bareng temennya di Bali. Dia sudah lupa, tahun 80 ya. Tiba-tiba kemarin tanahnya itu dibeli orang dan dia dapat duit 50 miliar. Terus dia kasih ke Tebuireng 1 miliar. Itu saya pikir matematika Tuhan yang ngatur. Dia sudah lupa dia itu. Sudah lupa. Nah, jadi sekarang kita coba kepada diri kita sendiri ya. Agama sudah jelas ngajari kita seperti itu, tapi kita selalu lupa. Saya punya kawan dari Turki, datang ke Tebuireng, kemudian mengundang saya ke pesantrennya di Jakarta. Di Indonesia ini kelompok Turki ini punya belasan pesantren. Saya datangnya di Jakarta. Di situ diterima mungkin sekitar 100-an orang santri. 2 tahun di Jakarta, 2 tahun di Turki. Tahun pertama tahfidzul Quran, selesai 1 tahun. Tahun kedua belajar bahasa Arab pada Turki di Jakarta. Tahun ketiga 4 sekolah di Turki, selesai dapat ijazah yang diakui oleh Kementerian Agama setara dengan madrasah aliyah. Nggak bayar. Yang di Jakarta maupun yang di Turki itu nggak bayar. Dan dia bikin itu tidak hanya di Indonesia. Katanya ada 1000 sekolah di macam-macam negara. Belum lagi yang di Turki. Saya tanya, dari mana uangnya? Dari infak. Nah, saya tanya, Turki ZIS-nya setahun berapa? Ya kurang lebih 1,5 miliar dolar sampai 2,5, katakanlah 2 miliar, berarti kan 25 triliun. Tahun kemarin kita 2012 saya belum tahu, 2,5 triliun yang dikumpulkan melalui LAS atau BAS, Badan Amil atau Lembaga Amil, 2,5 triliun. Saya yakin ada yang disalurkan langsung, seperti yang tadi Kiai Ali Khalil cerita, orang royoan sampai ada yang meninggal itu kan, kira-kira sama dengan itulah. Jadi setahun itu 5 triliun. Penduduk Turki itu sepertiganya Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kan yang 25 triliun itu menjadi 75 triliun sebanding dengan jumlah penduduk. Kita 5 triliun, berarti 1/15-nya Turki. 1/15-nya Turki. Tadi sama Belanda yang Kristen
kita tidak mau bayar pajak. Jauh kemauan kita membayar pajak. Sekarang dibanding Turki, kita tidak mau bayar zakat juga. Dan terus kita bagaimana gitu? Bagaimana mungkin kita mengatasi masalah ini? Ya kan? Bagaimana mungkin? Kita sibuk dengan urusan yang sifatnya itu ke atas. Itu pasti bagus lah. Pasti bagus. Tapi kan tidak sekedar itu kan. Kita disuruh sholat itu kan supaya perbuatan kita itu tidak keji dan tidak mungkar, kan itu. Kita disuruh puasa supaya bisa nahan hawa nafsu, supaya kita jujur. Kita disuruh berhaji supaya kita tidak sombong. Dengan berpakaian yang sama, tidak ada pangkat apapun juga, itu kan diajari gitu. Tapi tampaknya tidak semua orang bisa menarik manfaat dari itu. Puasa mungkin iya, ketika Ramadan saya pikir semua orang berhenti korupsi. Hakim-hakim, jaksa-jaksa, polisi, pengacara tidak praktek kalau bulan puasa itu. Syawal mungkin juga sudah masih bisa nahan, berikutnya sudah lupa lagi gitu. Padahal ibadah mahdoh ini, sholat, puasa, haji itu kan simbolik. Tujuannya apa? Tujuannya memperbaiki diri kita. Tujuannya supaya kita baik kan. Jadi kalau Kiai Ali bilang baik terhadap orang lain, baik terhadap makhluk lain, kan itu. Nah sekarang kalau enggak gimana? Sebagai penutup saya aja satu bagian terakhir. Kita tahu ayat apa, surah Al-Maun ya kan, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin dan seterusnya. Kita tidak ingin menjadi orang yang dianggap mendustai agama. Orang yang mendustai agama itu orang yang seperti apa? Yang tidak memberikan orang yatim, anak yatim, tidak memberikan orang miskin gitu kan. Sekarang kalau tetangga kita nggak makan, itu kita termasuk yang dimaksud mendustakan agama apa enggak? Termasuk nggak? Termasuk. Tapi apa pernah kita mikir itu? Apa pernah kita mencoba mencari tahu tetangga kita yang nggak makan? Nggak pernah kan? Termasuk saya juga nggak pernah. Sampai puasa kemarin baru mikir saya. Jadi puasa kemarin seperti biasa habis tarawih, santri kan apa namanya, rebutan nyium tangan. Saya lihat, saya perhatikan santri tebur gini, badannya pendek-pendek. Kalau di bahasa pendek itu apa namanya? Kontek. Kontek betul. Nah iya, badannya kontek. Kan ada ukuran, jangan lihat daus mini ya, kalau itu perkecualian. Nah sehingga saya bertanya, seberapa banyak anak-anak yang badannya pendek ini? Saya minta kepada kepala sekolah untuk ngukur. Jadi kalau yang di bawah 140 cm saya anggap pendek. Kalau SMA malah 145, 150 malah. Kalau di atas 165 saya anggap tinggi. Hasilnya yang tinggi itu belasan persen, lebih sedikit dari 15%. Yang pendek 37, sekian persen. Nah saya penasaran, masa begini ya? Saya cari di Google Pak. Google itu semua informasi ada. Ternyata memang orang Indonesia itu pendek. 36, sekian persen itu
badannya pendek, dan kita termasuk negara yang paling banyak orang kontetnya. Saya bikin tulisan di koran Kompas yang dibaca oleh banyak orang. Ternyata ketua Persatuan Dokter Gizi itu membaca tulisan saya, terus dia SMS anggotanya, ini ada pengasuh pesantren nulis tentang masalah gizi, ini harus didatangi pesantren itu. Datang ketua Persatuan Dokter Gizi ini, datang ke Tebuireng, ceramah dia bilang begini, kalau sampai umur 3 tahun orang itu konten, makanannya itu berarti makanannya kurang. Kalau makanannya kurang sampai 3 tahun nanti dia akan jadi konten. Tidak hanya itu, tidak hanya badannya yang konten, otaknya juga konten. Otaknya juga, dulu istilah apa? Kalau IQ jongkok, ya kan? Dulu kan ada warkop itu, istilahnya IQ-nya jongkok itu. Lah bayangkan kalau 20% orang Indonesia IQ-nya di bawah normal, mau jadi apa negara kita ini? Dan itu terjadi. Yang salah siapa? Ya yang salah pemerintah sebagai lembaga. Tapi kita pun sebagai muslim ikut salah, karena kita membiarkan orang-orang itu tidak bisa makan dengan cukup. Nah akhirnya sekarang di Tebuireng, kebetulan saya punya lembaga sosial ya, saya suruh untuk mencari di dusun Tebuireng, itu nama dusun, desanya namanya Cukir. Kita mulai dusun kita aja dulu lah, cari orang yang kekurangan gizi, kita bantu. Nah sekarang ini pemerintah punya program namanya 1000 hari pertama kehidupan untuk melawan apa tadi, kekurangan gizi. 1000 hari pertama itu sama dengan 3 tahun. Dari mana angka itu? Yang 9 bulan 10 hari dalam kandungan. Nah yang 2 tahun lebih itu kan kita disuruh menyusui selama 2 tahun. Nah ini sekali lagi membuktikan bahwa agama Islam itu penuh dengan ilmu pengetahuan. Cuma kita enggak pernah belajar. Yang belajar itu orang non-Islam. Yang kita pelajari dari Islam itu kan hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Tapi yang berhubungan dengan manusia kurang kita pelajari. Yang berhubungan dengan alam juga kurang kita pelajari. Di dalam Al-Quran itu ayat yang mengenai alam semesta, mengenai ilmu pengetahuan sekitar 800 ayat. Yang tentang fikih, tentang hukum itu 1/4-nya, kurang lebih 200 ayat. Yang 800 kan nggak pernah kita bicarakan atau jarang kita bicarakan. Sementara orang non-Islam memahami bahwa Al-Quran penuh dengan petunjuk tentang ilmu pengetahuan. Akhirnya mereka belajar Al-Quran, tidak belajar tauhidnya, tidak belajar ketuhanannya, tapi belajar yang ayat-ayat Allah kan tidak hanya yang tertulis kan, yang ada di dalam alam ini, ayat-ayat kauniyah, itu yang mereka pelajari. Nah sekarang tentunya kita juga harus mempelajari itu. Kita mencoba mencari kesalahan kita supaya kita sadar bahwa banyak hal di dalam Al-Quran yang tidak pernah kita kupas secara teliti, kemudian kita mencoba mengoreksi diri kita sejauh mana kita mengikuti berita Al-Quran. Itu saja saya pikir, dan terakhir mudah-mudahan upaya kita ini bisa berjalan dengan baik, karena pemerintah tidak ngurusi kita. Iya kan? Pesantren ini sumbangsihnya untuk Indonesia luar biasa.
Sungguh luar biasa. Di Tebuireng akan didirikan Museum Islam Nusantara Hasyim Asy'ari. Ini dibiayai negara. Kami diberi 20 miliar untuk bangun gedungnya, 10 miliar untuk isinya. Tahun ini dibangun. Nah, di situ mau diceritakan bahwa negara Indonesia ini didirikan oleh semua elemen bangsa, semua unsur-unsur bangsa. Tentara, polisi, politisi, pengusaha, tukang becak, petani, ulama, santri, semuanya. Nah, ulama karena punya pengikut banyak tentunya punya posisi yang khusus. Nah, ketika saya ajukan, ini dibangun di dalam kompleks tempat parkir untuk berziarah Gus Dur. Nah, saya usulkan itu, terus Menko Kesra bertanya sama saya, apa perlunya mendirikan itu? Ya, saya sampaikan tadi, Pak, ini jawab Hizbut Tahrir, untuk jawab Abu Bakar Ba'asyir, untuk jawab macam-macam pihak yang mengatakan negara Indonesia ini negara kafir, negara Indonesia ini negara tauhid. Ini menjelaskan kepada mereka itu gak ikut berjuang kok nyalah-nyalahkan gitu loh. Gak ikut berjuang itu, Abu Bakar Ba'asyir kan waktu masih baru lahir, dia bagaimana berjuangnya. Abu Bakar itu seumur dengan saya, palingnya setahun 2 tahun lebih tua. Jadi ini untuk menjelaskan, Pak, supaya rakyat tahu. Setiap tahun itu yang ziarah ke makam di Tebuireng itu 1,5 juta. Kalau 20%-nya yang masuk ke museum itu akan menceritakan kepada kawan-kawannya apa yang ada di dalam museum itu. Dan itu sudah cukup untuk membantah pendapat Hizbut Tahrir, membantah pendapat Abu Bakar Ba'asyir, dan lain-lain. Saya bilang, Pak, kalau cuma 30 miliar saja kecil itu, Pak, dibanding manfaat yang kita peroleh. Alhamdulillah mereka setuju dan tahun ini akan dibangun. Mudah-mudahan tidak ada hambatan apa-apa, dan insya Allah kalau itu jadi akan menjadi monumen bagi perjuangan pesantren di dalam membangun negara Republik Indonesia. Dan konsains pun insya Allah kebun yang 21.000 itu nanti akan bertambah, dan itu pun akan juga menjadi monumen santri di dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah memberikan izinnya, dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan untuk bisa mewujudkan cita-cita itu. Demikian, dan dengan ini, dengan membaca Alhamdulillah, saya nyatakan silaturahmi nasional konsain secara resmi ditutup. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mohon waktu sebelum ditutup dengan doa. Kami informasikan bahwa perolehan
surban yang kita jalankan tadi sebesar 6.741.500 rupiah. Kemudian pada pembukaan acara sebesar 5 juta rupiah. Total 11.741.500 rupiah. Ini dana KSA nasional. Terima kasih. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Khairul Bahri peserta silaturahim nasional dari Berita Kuala, Kalimantan Selatan. Allahumma shalli ala Muhammad. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأتباعه وذريته أجمعين والدين والأستاذين والمعلمين ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Mohon perhatian, peserta silatnas mohon bisa berkenan berfoto dengan Gus Solah. Kalau sekiranya tidak gelap, mohon di tangga naik tadi di depan. Gelap tidak memungkinkan untuk berfoto. Kalau gelap, mohon di sini ya. Peserta silatnas mohon pelan-pelan. Ya, silakan MC ditutup dulu. Demikian seluruh rangkaian penutupan silaturahim nasional dan workshop kontak santri agribisnis Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami mengiringi dengan doa semoga kembalinya seluruh peserta silaturahim nasional ke rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Waqad yurja li jarhi syaifi bur'un wala bur'un lima jarahal lisan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon perhatian, diumumkan kepada seluruh peserta Silatnas. Saya ulangi, kepada seluruh peserta Silatnas, disiapkan snack di tempat tenda makan. Kami umumkan kembali kepada seluruh peserta Silatnas, disiapkan snack bertempat di tenda makan. Pengumuman yang kedua, besok sebelum jam 7
sudah diharapkan bisa sarapan di tenda